Apa sih hikmahnya Allah menciptakan malaikat, para malaikat Allah? Gitu. Kenapa Allah harus menciptakan malaikat sementara Allah ini maha kuasa? Iya, itu maksudnya. Nah, kan kita, karena kita taunya alibatasa dan taunya ilmu ini berkat guru kita. Guru kita dari gurunya terus sampai ke Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan nyampe kepada Allah dengan wasilah. Kita mah hitung-hitung kereta, kita mah ikut gerbong yang sudah sukses. Iya. Bagi saya sendiri ini merupakan ilmu yang terlalu besar, terlalu dalam untuk saya pelajari karena memang basic saya mungkin belum mampu untuk menampung ilmu ini karena terlalu besar. Alhamdulillah sedikit banyak saya sudah bertambah ilmu atas penjelasan tentang ruh, bagaimana ruh itu ada 4 lapis, kemudian harus menembus 4 lapis alam juga, dan ilmu tentang ruh juga ada 4 cabang ilmu. Kemudian Pak Yai, itu kan semuanya bagaimana membahas tentang ruh manusia Pak Yai. Kemudian untuk penciptaan para malaikat nih Pak Yai, apa hikmahnya untuk kehidupan manusia tentang penciptaan malaikat itu? Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa rasulullah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Luar biasa. Ya alhamdulillah ya. Inilah pentingnya kita harus selalu mengaji terus sampai mati di sini. Karena manusia masing-masing sama Allah Subhanahu wa taala diberi kapasitasnya masing-masing. Beda orang, beda kekuatan. Iya. Nah itu Allah yang tahu karena Allah lah yang bikin. Jadi sudah tahu kapasitasnya di mana. Artinya apa? Tidak akan sempurna kita ini. Jadi apalagi masalah ilmu. Jadi makanya harus banyak belajar kemana, siapapun gurunya, yang penting satu jalan itu. Iya. Jadi guru nggak cukup satu. Dan yang terpenting adalah jangan saling menyalahkan, tapi saling mengisi tadi. Iya. Nah, di bidang ini ya, termasuk Al-Fakir sendiri masih sangat jauh lah ya. Itu sebenarnya malu nih sama teman-teman para kiai di luaran sana ngebahas ini. Cuma tadilah lagi-lagi belajar. Sama. Jadi terkait tentang masalah kalau bahasa gaulnya permalaikatan. Permalaikatan. Jadi ya berarti kita merujuk dulu kepada rukun iman ya. Iya. Karena ini hubungannya dengan keimanan. Iya. Berarti ketika bicara keimanan berarti pasang ketauhidan kita, fondasi kita. Karena ada yang di luar IQ kita, rasio kita. Jadi, tapi kita harus pakai rasio, tapi jangan dikedepankan rasio aja. Harus perlu ditopang dengan keilmuan. Karena apa? Takut akibatnya kalau nggak masuk akal kita, pada basic di dalam keilmuan yang dibahas itu, lalu kita mengatakan, waduh ini nggak kepaham nih. Nah, jangan. Iya. Jadi ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Iya. Nah, berarti kalau yang belum masuk akal kita berarti keilmuan kita kurang, makanya harus sering menambah. Iya, iya. Nah itu yang pertama prolog. Yang kedua selanjutnya adalah baiklah kita bicara rukun iman. Kita tahu alhamdulillah ini wajib diketahui oleh semua muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Bahkan di kita sudah diajarkan dari semenjak kecil sama guru-guru kita, luar biasa tentang rukun iman, karena itu yang pertama ditanamkan di pikiran dan di benak hati anak-anak Islam. Dia harus tahu tentang rukun iman karena itu pondasi harus kokoh. Nah kita tahu rukun iman itu ada 6. Kalau bahasa ini amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallah ta'ala. Itu definisi rukun iman. Nah,
Yang pertama iman kepada Allah, dan alhamdulillah itu sudah kita sering bahas ya, iman kepada Allah dengan semuanya. Nah, kalau kita ngebahas iman kepada Allah, kita lihat rukun iman. Nah, tidak sempurna di antara rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Nah, bicara malaikat, ada berapakah malaikat? La tuhsuha. Tidak ada yang tahu, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu, karena Allah lah yang menciptakannya. Iya. Kalau nabi, rasul bisa diketahui. Iya. Rasul ada sekian, nabi ada sekian, para wali ada sekian. Itu bisa diketahui, tapi malaikat tidak ada yang tahu. La ya'lamu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuma diwajibkan, kalau kita lagi kecil ya, suka diwajibkan mengetahui minimal malaikat yang 10. Iya. Jibril, Mikail, gitu kan? Iya. Sampai terus. Nah, itu wajib itu, dan alhamdulillah. Nah, kenapa para malaikat, iman kepada malaikat di sini bukan berarti kita harus nyembah malaikat. Nah, ini dulu yang harus perlu dikasih tahu. Iman kepada malaikat, iman itu kan bahasa Arab, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Artinya percaya. Iya, yakin kepada malaikat bahwa malaikat ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita harus beribadah kepada malaikat. Iya. Nah, iman kepada Allah tidak akan sempurna kalau kita tidak percaya bahwa Allah itu punya malaikat. Bahwa Allah itu punya makhluk yang namanya malaikat. Nah, malaikat itu banyak tadi, latusuha. Nah, malaikat dibagi-bagi. Terus kalau kita merujuk pada awal penciptaan malaikat yang saya tahu tadi, kata guru, malaikat ini diciptakan dari Nur Jabarut tadi. Iya. Yang tadi itu kita bahas dalam ilmu Thoriqoh. Nah, dari alam Jabarut. Nah, malaikat ini Allah ciptakan dari cahaya Jabarut, makanya bangsa ruhaniyah beliau, tidak kasat mata. Iya. Tidak kasat mata. Dan malaikat itu bukan laki-laki, bukan juga perempuan, dan banyak hal lah ya. Malaikat itu tidak punya nafsu ya, tapi dikasih akal sama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kalau sudah diperintahkan sama Allah, dia akan misalnya sujud saja. Iya. Nah itu tuh gambaran-gambaran dulu. Nah, terus hikmahnya apa sih Allah menciptakan malaikat untuk kita manusia di alam dunia? Nah, ini banyak hal, salah satunya adalah hikmahnya buat manusia. Nah, sebelum kita bicara ke hikmah, kita bicara dulu tugas-tugas malaikat. Malaikat itu ada yang disebutnya malaikat apa sih dalam kitab ini, itu lihat di Turgoy saja kita. Malaikat itu dibagi-bagi. Ada yang disebut malaikat Hamlatul Arsy. Jadi ada beberapa golongan. Yang pertama malaikat Hamlatul Arsy. Malaikat Hamlatul Arsy ini kata ulama sekarang ini 4. Arsy ini adalah satu makhluk Allah yang paling besar. Nah, saya nggak panjang lebar nyeritain aras. Nanti setelah kiamat, pembangkitan lagi, hari pembangkitan, itu Hamlatul Arsy yang menanggung arsy itu 8. Untuk saat ini 4. Iya. Nah, makanya ketika kita bicara malaikat, maka dipasang dulu nih basic ketauhidan. Jangan AQ yang dipasang, takut nggak kepaham. Iya. Dikedepankan dulu keimanan. Iman dulu. Nah, iman dulu. Nah, terus yang kedua malaikat hafun. Malaikat hafun ini malaikat yang setiap ini mengelilingi aras. Gitu ya. Ini aras. Nah, 2. Yang ketiga malaikat ruhaniun, yang bangsa ruhani. Ruhani beliau. Ada juga malaikat disebut malaikat karobiun. Malaikat karobiun itu malaikat yang selalu di pinggir karobiun tuh, karobiun. Nah, terus ada malaikat saparoh. Malaikat saparoh ini malaikat yang jadi perantara. Nah, jadi wasilah. Iya. Nah, di sini mulai masuk. Mana-mana sih? Jibril, malak Mikail, malak Israfil, malak Azrail. Nah, itu malaikat saparoh, disebutnya saparoh. Bukan saparoh Sunda ya. Kalau saparoh Sunda itu saparoh sebagian, beda. Saya orang Sunda nih. Iya. Jadi saparoh itu sebagian, bukan saparoh itu. Iya. Saparoh bahasa Arab. Nah, malaikat pelantara. Contoh misalnya malak Jibril alaihissalam, kita tahu sama Allah Subhanahu wa taala dikasih tugas untuk
menurunkan wahyu kepada nabi-nabinya, bukan kepada nabi kita aja, bukan kepada nabi kita aja, kepada Nabi Adam, terus kepada nabi dan rasulnya. Panjang kita ceritain malak Jibril mah. Terus bagaimana malaikat ini, Jibril ini setelah Rasul wafat, apakah berhenti? Tidak. Beliau terus. Nah, jadi disebutnya malaikat pelantara. Allah sengaja menciptakan malaikat, ini globalnya aja ya. Nah, yang tadi saya sebutkan walaupun belum semua tugas-tugas malaikat ini. Apa sih hikmahnya Allah menciptakan malaikat? Para malaikat Allah. Gitu. Kenapa Allah harus menciptakan malaikat sementara Allah ini maha kuasa? Iya, itu maksudnya. Nah, kan gitu ya. Kita baru masuk ke segmen itu. Iya. Kenapa? Nah, kalau bicara itu sangat luar biasa, luas. Kita ambil simpel-simpelnya. Contoh tadi malaikat Jibril. Iya. Sebenarnya kalau bahasa kita, ngapain juga Allah ya nyiptain para malaikat, khususnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menurunkan wahyu dari Allah ke para nabi dan rasulnya. Nah, Allah sengaja seperti itu. Kalau bahasa kita nih, saya pakai bahasa kasar aja yang umum. Nah, itu contoh buat manusia. Bukan Allah butuh syariat atau bukan Allah butuh pembantu, bukan. Nah, ini pemahaman harus hati-hati. Jadi Allah sengaja seperti itu buat contoh. Tuh, gitu kan. Allah aja yang maha kuasa. Tuh, apa ya, agak susah ngomongnya nih. Allah aja yang maha kuasa, bukan membutuhkan tuh. Ini. Bukan Allah nggak mampu, Allah maha kuasa kok. Tapi sengaja, simpelnya mah buat contoh, buat makhluk. Hei, kalau bahasa kita mah, kamu orang manusia di alam dunia. Di dunia ini tempatnya sebab. Tadi likulisain fi dunia sababun. Setiap perkara di alam dunia harus ada sebab. Tidak ada yang serta-merta kejadian. Sebagai pembelajaran bagi manusia. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, jadi apapun harus ada sebab, harus ada gawe, harus ada kerja. Kalau kata orang tua mah, nggak ujuk-ujuk duit datang dari langit, misalnya kan gitu. Artinya harus ada kasab, harus ada ikhtiar. Iya. Nah, di bidang ilmu, di bidang usaha, di bidang apapun harus ada ikhtiar. Itulah yang disebutnya syariat, pelantara. Ya nyontohnya langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mau ngasih wahyu nih kepada misalnya Kanjeng Rasulullah SAW ya, Nabi kita. Allah ambil ciptakan malaikat Jibril supaya punya tugas. Nah, itu contoh aja, hanya contoh. Jadi kalau bicara contoh itu semua langsung dari Allah. Nah, situ hikmahnya itu. Hikmahnya bahwa kita ini di alam dunia harus bersyariat. Karena di dunia mah tempatnya syariat. Tidak ada cerita di dunia tidak yang namanya syariat. Cuma syariat macam-macam. Ya, ada yang misalnya para kiai mah cukup misalnya beliau dengan aktivitas. Makanya dalam kitab hikmah, kitab apa namanya hikam, salah satunya disebutkan. Jadi ada asbab, ada tajrid. Ada di makom asbab, ada di makom tajrid. Nah, ada orang seperti kita di makom asbab. Masih harus ada usaha. Usahanya maksudnya kerja keras, cari duit, harus dagang, ngeluarin keringat. Ada yang sudah di makom tajrid. Nah, ini khususnya kepada ulama, para wali. Beliau tidak seperti kita usahanya keluar keringat misalnya, kasarnya tidak. Cukup dengan jadi masing-masing itu, tapi semua harus ada sebab. Tergantung kelas-kelasnya. Nah, itu. Jadi kalau sudah orang masih di makom asbab, dia harus kerja keras, nggak boleh dia diam. Oh, saya mah begini. Nah, itu tipuan yang halus, kata hikam. Dan orang yang sudah di makom tajrid, dia harus menjaga posisi. Dia bukan nggak boleh, maksudnya ya masing-masing kelas ya. Tapi bukan berarti nggak ikhtiar, bukan berarti nggak bikin sebab, tetap ada sebab. Karena bohong kalau nggak ada sebab, karena ini dalam dunia. Nah, itulah hikmahnya. Hikmahnya Allah menciptakan para malaikat yang dibagi ada berapa, katanya kata ulama dalam kitab Qatrul Ghuais ada 7 golongan. Malaikat ini, malaikat ini, malaikat ini. Semua Allah ciptakan untuk wasilah, untuk wasilah. Untuk wasilah, untuk wasilah, untuk wasilah. Nah, gitu. Ya, alhamdulillah Pak Yai. Ini
Mungkin cukup demikian dulu ya Pak Yai ya untuk. Dan ada satu hal lagi mungkin ya, apa Sebagai namanya, penutup ya. kita ini hidup di alam dunia ini tadi yang pertama harus bersyariat, artinya harus ada wasilah. Iya. Nah, berbicara wasilah ini jembatan. Iya. Nah, kalau dalam keilmuan ya kita harus berguru. Dalam ilmu apa aja berguru, terutama dalam ilmu thariqah. Nah, kita terus bertawasul ya. Iya. Nah, ini kan kita ahli sunnah jamaah bertawasul. Bagi teman-teman yang anti tawasul ya monggo itu mah ya. Silakan, up to you itu mah. Kita mah orang yang butuh, orang yang banyak dosa, Butuh perantara. butuh pelantara. Sebagaimana Allah mengajarkan tadi seperti yang Benar, seperti itu. penciptaan mereka. Nah, jadi butuh, karena kita mah kalau bahasanya mah ngimpi kalau kita nyampe ke Allah dengan wasilah kita, dengan kita hasil kita tidak, kita butuh wasilah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran kurang lebih 9 wabtagul wasilah. Bikin wasilah itu ada ayatnya. Wabtagul wasilah, kalau saya seperti itu al-ayah. Bikin wasilah. Kita mau ke Allah nggak bisa langsung ke Quran dan hadis. Harus ada di situ. Makanya ahli sunnah jamaah pegangannya 4: Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Iya. Nah, ini panjang kalau kita mau terangin. Nah, semua itu dari Allah. Allah nurunin Quran. Allah nurunin kitab yang 104. Allah nurunin Nabi dan Rasulnya. Nah, setiap para Nabi Rasul itu punya sahabat. Iya. Nah, sahabat ini berguru kepada Nabi. Iya. Kepada Rasul. Sahabat punya murid namanya tabiin ini berguru Nabi. Nah, terus ini wasilah-wasilah kita. Iya. Jadi jangan sampai kita nanya atau ditanya, kenapa kamu tidak bertawasul? Saya mau cukup dengan ini. Nggak bisa. Kita harus bertawasul kepada ulama, guru-guru kita. Karena kita tahunya ahli batasa dan tahunya ilmu ini berkat guru kita. Guru kita dari gurunya terus sampai ke Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang namanya wasilah. Nggak boleh kita langsung, nggak boleh, nggak ada adab dan tidak akan nyampe. Iya. Itu yang terpenting. Kita satu nggak ada adab kalau langsung ke sana. Banyak contoh lah yang mengarah ke sana. Iya. Kita misalnya di sini aja di dunia mau ngadap presiden, nggak ada pelantara, nggak bakal terima kan? Iya. Bisa-bisa di penjara kita. Tapi kalau kita menyelusuri perjalanan ke RT dulu, ke RW dulu, terus ke lurah, terus ada wasilah-wasilah, insya Allah nyampe dan diterima. Apalagi ini urusan ke Allah Subhanahu Wa Taala, harus melalui guru-guru itu yang penting. Makanya belajar terus, jangan berhenti, jangan pernah merasa hebat, dan jangan pernah punya pikiran kita akan nyampe kepada Allah tanpa wasilah. Tidak akan terjadi. Akan nyampe kepada Allah dengan wasilah. Kita mah hitung-hitung kereta, kita mah ikut gerbong yang sudah sukses. Nah, itu sekelumit tentang nyeritain hikmah daripada penciptaan Allah menciptakan para malaikat khususnya. Nah, terus ke tawasul. Nanti insya Allah mungkin mudah-mudahan kita masih ada umur dan sehat. Mungkin segmen selanjutnya kita berbagi belajar bareng tentang keilmuan tauhid, fikih, tasawuf dan yang lainnya. Mudah-mudahan aja ya. Nah, kurang lebih saya pribadi ini mah namanya bukan ngaji ya. Ini mah kita santai, ngobrol ya, kata anak-anak ngobrol perkara iman. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita pribadi dan semuanya. Kalau salahnya mudah-mudahan Allah ampuni. Itu saja. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup demikian sedikit obrolan tentang ilmu thariqah kepada Kiai Hasan Basri. Bagi saya sendiri ini merupakan ilmu yang terlalu besar, terlalu dalam untuk saya pelajari karena memang basic saya mungkin belum mampu untuk menampung ilmu ini karena terlalu besar. Jadi saya sendiri harus lebih banyak belajar lagi sama Pak Kiai, dan juga mungkin teman-teman ada yang ingin bersama-sama belajar dengan Pak Kiai. Ini alamat Pak Kiai, alamat lengkapnya di Bandar Lampung di mana Pak Kiai? Di alam dunia. Guyon sedikit. Ini saya alhamdulillah untuk saat ini Allah takdirkan masih di sini di Teluk Betung ya. Jadi nama majelisnya Majelis I'anatus Sibyan. I'anatus Sibyan itu adalah
ya anak itu penolong, si Ben itu anak-anak. Jadi ini majelis lebih cenderung kepada pengajian anak-anak, gitu ceritanya. Nah terus ini apa Alamatnya ya, Pak Haji? alamatnya Jalan Ikan Lumba-Lumba, Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung Selatan kayaknya. Ya, insyaallah. Itu aja. Mohon doa lah kepada semua, semoga berkah selamat dunia akhirat. Amin amin Pak Haji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.